Lagi dan lagi, berdalih atas dasar kesepakatan bersama pemotongan bansos. Kali ini terjadi di RW 10, Kelurahan Medan Satria, Kecamatan Medan Satria, Kota Bekasi, Jawa Barat. Bantuan beras berlabel PPKM yang seharusnya diberikan kepada warga yang terdaftar sebagai penerima bantuan sebesar 10 kg, namun atas dasar dalih kesepakatan antar warga, beras tersebut dipotong sebanyak 5 kg untuk diberikan kepada warga yang tidak terdaftar dan warga tidak mampu. Kita bikinkan surat surat kesepakatan untuk ditandatangani, sekaligus juga kita sampaikan secara lisan bahwa beras ini akan kita sampaikan kepada warga kita yang sangat membutuhkan. Diaminkan, dipersilakan, diikhlaskan sama warga yang mendapatkan. Bagi dan sebagainya, sepanjang jelas peruntukannya dan lain sebagainya dan merupakan kesepakatan, itu bisa saja dilakukan. Tetapi prinsipnya tidak boleh ada yang namanya pungutan liar. Ya, kalau apalagi kemudian mengatasnamakan bahwa uang itu dikumpulkan untuk kepentingan administrasi dalam rangka untuk pengurusan keluarnya BST, untuk pengusulan BST. Nah, ini yang perlu kita klarifikasi. Diketahui data penerima bansos di Kelurahan Medan Satria ini sebanyak 157 orang. Namun data ini tidak sebanding dengan jumlah warga penerima bantuan, di mana masih ada data warga yang sudah meninggal namun masih terdaftar sebagai penerima bantuan. Pemirsa, pasangan suami istri asal Bogor, Jawa Barat ditangkap polisi karena menjual sertifikat vaksin palsu. Walau harganya mencapai Rp300.000, namun banyak permintaannya. Satreskrim Polres Pelabuhan Tanjung Priok menangkap pasangan suami istri pembuat sertifikat vaksin palsu hari ini. Polisi menggeledah rumah pelaku di Bogor, Jawa Barat dan menemukan barang bukti berupa komputer, printer, alat pemotong kartu, serta kartu-kartu sertifikat vaksin palsu yang siap dijual. Kedua pelaku sudah beroperasi selama 1 tahun. Tersangka pria berinisial A memiliki latar pendidikan di bidang komputer sehingga mahir memalsukan kartu sertifikat vaksin, bahkan dokumen penting lainnya. Kami temukan ternyata di kediaman pelaku di TKP ini banyak sekali dokumen-dokumen yang dipalsukan seperti KTP, kemudian NPWP, kemudian juga ada sertifikat vaksin COVID-19. Pemalsuan dokumen ini terungkap dari program vaksinasi yang digelar Polres Pelabuhan Tanjung Priok. Namun salah seorang warga menolak divaksin dan menunjukkan kartu vaksin. Setelah diperiksa, warga tersebut belum melakukan vaksinasi dan kartunya palsu. Dia mengaku mendapat kartu vaksin dengan membeli secara online seharga Rp300.000. Warga diimbau tidak tergiur sertifikat vaksin palsu karena pemerintah sudah memberikan vaksin gratis melalui program vaksinasi di berbagai tempat. Bareskrim Polri menangkap belasan penjual tabung gas oksigen ilegal dari tabung APAR atau alat pemadam api ringan. Dengan modal Rp700.000, tabung oksigen ilegal dijual 2 hingga 3 juta rupiah. Hampir 200 tabung oksigen telah dijual dengan keuntungan ratusan juta rupiah. Polisi kini tengah melacak para pembelinya karena spesifikasi tabung tersebut tidak layak. Selain pelaku penjual tabung oksigen ilegal, polisi juga menangkap belasan penjual obat terapi COVID-19 di atas harga eceran tertinggi yang telah ditetapkan Kementerian Kesehatan. Semua pelaku dijerat Undang-Undang Tindak Pidana Kesehatan dan Perlindungan Konsumen karena memanfaatkan situasi pandemi COVID-19. Dan pemirsa, untuk membahasnya kami sudah terhubung dengan Brigjen Helmi Santika, Dirtipideksus Bareskrim Polri, dan juga kriminolog Monica Margaret. Selamat malam Pak Helmi dan Ibu Monica. Selamat malam. Baik, Pak Helmi, sejauh ini sudah 37 orang ditetapkan sebagai tersangka. Itu dalam kasus apa saja, Pak? Seputar orang yang cari keuntungan di tengah derita atau pandemi COVID-19 ini. Ya, jadi ini adalah kegiatan bersama-sama antara
Barreskrim atau Mabes Polri dengan kepolisian jajaran Polda. Ya. Jadi selama ditetapkannya PPKM beberapa waktu lalu, kemudian ada jadi kelangkaan, harga tinggi dan sebagainya, kita melaksanakan kegiatan. Nah, dari kegiatan ini diamankan, atau mungkin kalau kita bicara kasus, ada 33 kasus dengan 37 orang tersangka yang sudah kita tetapkan. Dari para pelaku ini berbagai macam modus. Yang pertama adalah menjual dengan harga eceran tertinggi, di atas harga eceran tertinggi, kemudian tanpa izin edar, kemudian menahan, tidak menjual untuk tujuan tertentu atau yang biasa kita kenal dengan menimbun, serta buat tabung gas oksigen yang berasal dari tabung APAR untuk pemadam kebakaran. Baik. Tabung gas oksigen ya. Pak, kemudian polisi juga mengungkap ada 2.000 tabung oksigen yang diimpor secara ilegal. Itu kelanjutan kasusnya seperti apa, Pak Helmi? Kalau yang berkaitan dengan importasi ini kan ditangani oleh teman-teman dari berbagai negara, tentunya ini akan dilihat bagaimana proses importasinya dan siapa-siapa saja yang terlibat di dalamnya. Ya, apakah mungkin ada manipulasi produk AS dan lain sebagainya, nanti kita akan coba dalami bersama-sama teman-teman dari Jaya. Baik, saya ke Ibu Monika. Ibu Monika, di saat seperti ini, mengapa justru banyak orang yang insting kejahatannya itu justru bermain di saat masyarakat dalam kondisi sulit? Sejak awal pandemi, kita mengalami masker mahal, hand sanitizer mahal, disinfektan harga selangit, kemudian berulang saat ini oksigen dan harga obat terapi COVID ditimbun dan dijual dengan harga tinggi, bahkan ada yang memalsukan. Ya baik Mbak, kalau kita lihat bahwa memang kondisi pandemi yang kita alami saat ini secara global gitu ya, itu justru juga menimbulkan efek tekanan sosial pada kehidupan masyarakat gitu ya. Jadi masyarakat mengalami keterdampakan terkait ekonomi, terkait bagaimana kebutuhan hidup selanjutnya. Karena ada aturan-aturan pada masa pandemi ini, harus diam di rumah, mengurangi aktivitas mobilitas di luar. Jadi masyarakat mengalami tekanan-tekanan sosial itu justru memotivasi gitu ya pada kelompok-kelompok masyarakat tertentu untuk justru melakukan kejahatan. Artinya kalau dia ini adalah sebagai bentuk ketidaksesuaian dengan kondisi sosial yang pada umumnya terjadi gitu ya, justru ada celah kelompok masyarakat tertentu melakukan aksi kejahatannya dengan tadi memanfaatkan situasi, kebutuhan alat-alat kesehatan, kebutuhan hand sanitizer, kebutuhan masker, tabung oksigen dan segala macam itu dijadikan bentuk pelanggaran di tengah-tengah masyarakat. Baik, saya kembali ke Pak Helmi. Pak Helmi, saat ini kejahatan yang dilakukan semakin parah. Dari mulai impor oksigen ilegal, kemudian membuat tabung oksigen palsu dari tabung APAR atau pemadam kebakaran ringan. Sejak awal itu sempat ada harga masker, kemudian harga sanitizer yang ditimbun dan dijual dari harga mahal. Kenapa tidak dari awal ini, Pak? Sejak harga masker itu selangit, mereka diciduk-ciduk, Pak? Ya, pada prinsipnya kalau kami polisi bekerja kan berdasarkan laporan. Jadi semuanya ini sebetulnya sudah kita lakukan pendalaman, penyelidikan. Tentunya dari kegiatan ini kan harus bisa disimpulkan siapa pelakunya, apa yang dia lakukan, dengan cara apa, di mana, dan sebagainya. Jadi memang momentum ini atau momentum yang kemarin di mana masyarakat banyak mungkin membeli alat berkaitan dengan kesehatan, kemudian juga obat-obatan terapi COVID-19, sehingga memberikan dampak di lapangan, pasokan menjadi berkurang, atau pasokan menjadi berkurang, tentu harga akan menjadi tinggi. Nah, ini yang kemudian kita mencoba melakukan kegiatan yang kita optimalkan, sehingga sudah kami sampaikan bahwa ada 33 kasus sudah kita tangani, dengan kita juga menetapkan 37 orang tersangka.
dari hasil pengungkapan ini terdapat berbagai macam barang yang kita sudah sita. Di antaranya kalau tablet atau obat terapi COVID-19 kalau kita lihat dari tabletnya ini berjumlah 365.876 tablet dari berbagai jenis. Ada ibuprofen, ada azithromycin, ada dan lain sebagainya yang masuk dalam 11 obat yang ada dalam permen Pak Helmi, tersebut. mereka yang ditangkap ini, 37 orang ini, mereka penjual dadakan atau memang sebelumnya mereka berjualan tabung oksigen, berjualan obat-obatan seperti biasa, namun mereka memanfaatkan momen ini? Atau sebenarnya mereka adalah penjual dadakan? Ya, campuran, ada yang memang tenaga kesehatan, ada juga memang yang memanfaatkan. Mereka yang memanfaatkan situasi ini, artinya apa, kalau kita coba menerapkan di undang-undang kesehatan, pelaku ini tidak memiliki kualifikasi tertentu sehingga tahu. Jadi kalau dilihat dari orang-orangnya, ada yang tenaga kesehatan, ada yang pelaku dadakan, dan memang ada yang biasa mengisi tabung, walaupun itu bukan tabung oksigen. Oke, baik, saya kembali ke Ibu Margaret. Ibu Margaret, para pelaku ini mungkin berlindung di balik hukum ekonomi, supply and demand lah, di mana demand-nya tinggi, supply-nya terbatas, kemudian harga jadi naik. Namun di masa pandemi seperti ini jadi sebuah tindak kriminal. Tanggapan Bu Margaret? Iya, baik. Sebenarnya jelas ya Mbak, ini adalah bentuk kejahatan penipuan gitu ya. Artinya ada pemanfaatan situasi di mana alat-alat kesehatan yang dibutuhkan ketika masa pandemi ini lalu disalahgunakan gitu ya oleh kelompok-kelompok masyarakat juga. Jelas ini adalah bentuk kejahatan gitu ya. Pada dasarnya ini kejahatan penipuan gitu. Kalau misalnya tadi cari untungnya itu sebenarnya kan kita bisa ada kalkulasinya secara ekonomis gitu ya. Tapi kalau misalnya ternyata gitu ya alat-alat kesehatan itu banyak yang dipalsukan gitu ya. Nah itu sudah masuk ke kejahatan penipuan. Nah sebenarnya kan pada dasarnya ada asas kebermanfaatan gitu ya. Ada asas utilitarian bagi para pelaku gitu ya untuk menjual barang-barang atau alat-alat kesehatan tersebut dengan harga yang berdobel-dobel gitu ya, lebih mahal dan sebagainya, dan pasti ada motivasinya gitu. Jadi mereka melakukan ini dengan asas tujuan, mereka sudah mempertimbangkan secara rasionalitas gitu ya, berapa keuntungan yang akan mereka dapatkan, namun mereka meminimalisir gitu ya risiko-risikonya yang mereka pikirkan gitu ya, itu tidak akan sangat berdampak kepada mereka gitu ya. Karena ini merupakan kesempatan di mana para pelaku kejahatan ini justru ingin memperoleh keuntungan sebanyak-banyaknya di masa pandemi ini. Baik, Bu Monika, menurut Anda, apakah banyak masyarakat yang tidak paham bahwa yang mereka lakukan adalah tindakan kriminal? Apakah selama ini karena memang pandemi baru pertama kali terjadi di dunia modern, apakah selama ini karena memang sosialisasi yang kurang sejak awal? Pada dasarnya mungkin mereka kemungkinan gitu ya, mayoritas mereka yang melakukan penjualan alat ini dengan motivasi keuntungan yang berlebih-lebih, itu mereka tidak berpikir bahwa ini adalah suatu bentuk kejahatan gitu ya. Justru mereka berpikir ini adalah motivasi ekonomi gitu ya. Baik. Di mana ada kesempatan mereka menggunakan atau mendapatkan keuntungan yang lebih besar. Baik, saya langsung tanya ke Pak Helmi. Pak Helmi, kalau misalnya dari 37 tersangka atau dari para tersangka yang sudah ditangkap, mereka tuh rata-rata mengerti tidak sih Pak yang mereka lakukan dengan menimbun kemudian menjual lagi dengan harga di atas HET, itu mereka paham tidak kalau itu adalah tindak kriminal, Pak? Ya, motivasi mereka melakukan ini tadi sebagaimana disampaikan oleh Mbak Margaret, itu memang motivasi ekonomi yang dominan. Jadi kalau kita kan tidak tahu, kita tahu bahwa ini saat ini sedang mereka cari, kalau mereka bisa jual dengan harga yang lebih tinggi, maka dia akan mendapatkan. Yang kedua, terkait dengan tabung oksigen itu, mereka juga sudah tahu bahwa tabung apar ini kan isinya karbon dioksida. Kalau karbon dioksida ini kan kalau misalkan dibersihkan itu ada prosedur tertentu. Tank cleaningnya itu harus benar.
Kenapa? Karena kalau kemudian tidak bersih dalam mengeluarkan CO2-nya, kemudian dimasukkan oksigen, kemudian dijual, digunakan oleh masyarakat, ini akan membahayakan. Itu yang pertama. Yang kedua, spesifikasi teknis tabung APAR ini akan berbeda dengan tabung oksigen. Kita sudah tahu bahwa tekanan-tekanannya akan berbeda. Kalau misalkan masyarakat tidak tahu, dia beli, kemudian habis, dia melakukan pengisian ulang, diisi full, ini juga bisa membahayakan, bisa meledak. Jadi sebetulnya mereka sudah tahu. Baik, sudah tahu bahwa yang mereka lakukan adalah perbuatan jahat ya Pak Helmi ya. Baik, terima kasih Brigjen Helmi Santika, Dirtipi Deksus Barreskrim Polri, dan Ibu Monica Margaret, kriminolog, telah bergabung bersama kami di iNewsroom. Pemirsa, jenazah yang terkonfirmasi COVID-19 diambil paksa oleh keluarganya di Makassar, Sulawesi Selatan. Kami akan hadirkan informasinya usai jeda.